selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali bersama Miss Mei di sini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk dapat bertemu walaupun hanya lewat YouTube. Nah, bagaimana, sudah pada siap semua sekolah Minggu? Tentunya semuanya sudah pada mandi, sudah pada sikat gigi, dan sudah pada duduk manis di depan kamera. Nah, kita akan memulai sekolah Minggu kita, tapi Miss mau dulu sapa satu-satu dulu. Maester, bagaimana kabarnya? Milka, Marsha, Harmoni, Karisma, bagaimana? Sehat-sehat kan? Ya, Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan mulai sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Kita bangkit semua dulu berdiri, kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo goyang semuanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita lagi sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dalam doa kami. Kami berterima kasih Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama bersekolah Minggu, walaupun masih dalam virtual Tuhan melalui YouTube. Namun kami yakin percaya Tuhan akan senantiasa memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, amin. Masih berdiri ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Masih ingat tidak? Yakirei, Kenka, Queen Sydney, Cardi, masih ingat? Masih ingat. Denzel? Oke, masih ingat. Rico, Rivers, Phil, Kilala, masih ingat lagunya? Masih ingat kan? Ya, kita nyanyi sama-sama, goyang ya. Oke. Tepuk tangan. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Tuhan senantiasa menyertai kita ya, sampai pada hari ini, hari Minggu. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Nah, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita harus berkelakuan baik. Nah, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berkata bohong, dengar-dengar sama papa mama, apalagi
sama papa di rumah, rajin belajar, oke? Masih ingat lagunya lagi? Miss mau kasih ingat lagunya. Aku mau jadi anak jujur. Masih ingat? Aku mau jadi anak jujur. Masih ingat? Iya, kita nyanyikan sama-sama ya. Fania, Ivana, Ral, Saputra, Michelle nyanyi ya lagunya Aku Mau Jadi Anak Jujur. Oke? jujur, tidak boleh bohong-bohong ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan, kasih masuk dalam amplop dan bisa dititip pada mama papa kalau mama papa di gereja. Nah, baiklah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi dulu lagu Berilah yang Baik. Ya, nyanyi sama-sama ya. Berilah sekarang, Tuhan.
juga kita akan berdoa untuk cerita untuk kepada Miss Astrid, sehingga Miss Astrid bisa berkata-kata, bisa bercerita seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada dalam doa kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan itu agar dapat dipergunakan dengan baik untuk melayani anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dan juga untuk menolong, membantu anak-anak-Mu di tempat lain yang masih sisa pada diri kami, pada orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa memakai itu dengan baik. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Miss Astrid. Tuhan Yesus, tolong Miss Astrid agar bisa berkata-kata, agar bisa bercerita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sehingga cerita yang akan diberikan, yang akan diceritakan oleh Miss Astrid bisa kami mengerti Tuhan, dan biarkan oleh cerita itu kami mengetahui apa yang Tuhan ingin kami perbuat dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak sekolah minggu-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita oleh Miss Astrid. Silakan Miss Astrid. Shalom. Sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik. Tidak boleh lagi ada yang cerita, karena kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Jadi, Miss tidak mau mulai kalau masih ada yang cerita. Oke? Nah sekarang Miss akan mulai. Tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat pahlawan? Apakah pahlawan itu kuat? Tentu saja pahlawan itu kuat. Apakah pahlawan itu cengeng, suka menangis? Oh, tidak ada pahlawan yang suka menangis. Nah, apakah pahlawan itu hebat? Tentu saja pahlawan itu hebat karena dia sudah membela bangsa dan negaranya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan cerita kita hari ini? Miss mau cerita tentang pahlawan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk membela bangsa Israel. Siapakah dia? Nah, dia adalah seorang yang bernama Yeftah. Nah, siapakah Yeftah itu? Yeftah ini adalah anak dari Bapak Gilead. Jadi Bapak Gilead ini punya banyak anak dan salah satunya itu adalah Yeftah. Jadi Yeftah punya saudara yang lain. Tetapi Yeftah ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudaranya benci kepada Yeftah? Apa karena Yeftah ini kuat? Apa karena Yeftah ini badannya besar? Bukan karena itu. Jadi kenapa? Ternyata Yeftah ini adalah saudara tiri dari saudara-saudaranya, atau Yeftah ini ibunya berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi itu makanya kenapa saudara-saudaranya benci kepada Yeftah dan mau mengusir Yeftah keluar dari rumah. Tidak boleh tinggal sama-sama dengan mereka, karena mereka tidak mau nanti Yeftah menjadi ahli waris dalam keluarga Gilead. Nah, ketika Yeftah diusir dari rumah, apakah Yeftah menangis guling-guling di lantai? Tidak. Nah, apakah Yeftah marah-marah kepada saudara dan orang tuanya? Tidak juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Yeftah? Apakah Yeftah sedih? Iya, Yeftah pasti sedih karena kenapa saudaranya tega melakukan itu sama dia. Nah, karena dia sudah diusir dari rumah, akhirnya Yeftah pergi dari rumah. Dan dia berjalan, nah sampailah dia di suatu tempat yang bernama Tanah Top. Nah, di Tanah Top itu dia bertemu dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya itu baik kepada Yeftah. Jadi Yeftah merasa disayang, merasa diterima, dan akhirnya Yeftah berteman dan bergaul dengan teman-temannya ini. Tetapi teman-temannya itu pekerjaannya adalah perampok. Tahu perampok? Perampok itu yang suka mencuri barangnya orang yang dia gunakan untuk miliknya sendiri. Itu baik tidak? Tidak baik. Jadi tidak boleh merampok atau mencuri ya. Nah, apakah Tuhan benci kepada Yeftah karena dia suka mencuri? Tidak. Jadi Tuhan tidak membenci Yeftah. Tuhan hanya benci atau tidak suka kepada dosanya Yeftah. Apa dosanya Yeftah? Yang suka curi-curi barangnya orang. Nah, ternyata Tuhan mau ubahkan hidupnya Yeftah. Yang tadinya pencuri, Tuhan mau ubah jadi pahlawan yang hebat, yang perkasa, yang membela bangsa Israel. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ya? Dari pencuri bisa diubah menjadi pahlawan? Bisa saja. Nah, ternyata setelah Yeftah diusir dari rumah bertahun-tahun kemudian, Yeftah sudah besar, semakin dewasa dan punya keluarga dan memiliki anak.
bangsa Israel mengalami kekacauan. Apa yang terjadi di Israel? Ternyata Israel diserang oleh tentara Filistin dan juga Bani Amon. Nah, kenapa tentara Filistin dan juga Bani Amon menyerang Israel? Karena bangsa Israel sendiri yang salah. Jadi Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu diserang. Apa salahnya bangsa Israel? Karena mereka tidak lagi berdoa sama Tuhan, mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka kembali menyembah patung-patung dan dewa-dewa yang Tuhan tidak suka. Nah, itu makanya Tuhan mengizinkan bangsa Israel kembali diserang atau dicobai oleh Filistin maupun Bani Amon. Nah, hampir kalah ini Israel, hampir dikalahkan oleh Bani Amon, dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya ya supaya kita kembali menang dan kita bisa mengalahkan ini Bani Amon. Nah, akhirnya mereka berpikir, para tua-tua di Israel, orang-orang tua, mereka mengingat, oh kita masih ada satu pahlawan yang hebat, dia itu namanya Yefta anak Gilead. Bagaimana kalau kita panggil dia dan kita bujuk dia untuk menjadi pemimpin kita? Nah, akhirnya saudara-saudara Yefta yang sudah mengusir Yefta dan juga para tua-tua datang ke tanah Tob. Di sana dia bertemu dengan Yefta. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yefta tidak usir mereka, khusus pergi. Kenapa kalian datang ke sini? Yefta tetap menerima mereka ya. Lalu akhirnya para tua-tua itu menyampaikan apa maksud kedatangan mereka, yaitu mereka mau menjemput Yefta untuk kembali ke Israel dan menjadi pemimpin mereka untuk melawan Bani Amon. Nah, akhirnya Yefta mengatakan, apa kalian sungguh-sungguh mau mengangkatku menjadi pemimpin kalian? Bukankah kalian benci kepadaku? Tetapi karena para tua-tua dan juga saudara-saudara Yefta yang lain meyakinkan bahwa dia mau menerima Yefta kembali, bahkan menjadikannya sebagai pemimpin perang, akhirnya Yefta pun mau dan juga dengan senang hati kembali ke Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, akhirnya tibalah saatnya peperangan. Nah, sebelum berperang, apakah Yefta mengandalkan ototnya yang besar? Tidak. Apakah Yefta mengandalkan pasukan-pasukan Israel yang banyak? Tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Yefta sebelum dia berperang? Dia lipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon, Tuhan tolong berikan saya kemenangan. Dan saya janji Tuhan, ya, jadi Yefta berjanji, saya janji kalau Tuhan kasih saya kemenangan, ketika saya pulang berperang, orang yang pertama kali keluar dari rumah menyambut saya, dialah yang akan kujadikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, itu janjinya Yefta. Dan setelah itu Tuhan mendengar doanya dan Tuhan jawab. Setelah berperang, kemenangan itu jatuh di tangan Israel yang dipimpin oleh Yefta. Betapa senangnya bangsa Israel, betapa bersukacitanya juga hati Yefta karena Tuhan sudah menjawab doanya. Jadi mereka pun akhirnya pulang bersukacita, dan anaknya di Israel juga menyambut Yefta. Dan teringatlah Yefta akan janjinya. Ternyata yang pertama kali keluar dari rumah menyambut Yefta itu adalah anak perempuannya yang dia sayangi. Dengan sedih, walaupun berat hati, tapi karena dia sudah terlanjur kepada Tuhan mau mempersembahkan siapapun orang pertama yang keluar menyambutnya pulang berperang, maka dialah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi mau tidak mau, anak perempuannya pun dipersembahkan sesuai dengan janjinya. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh sembarang berjanji ya. Kita belajar dari Yefta. Kalau kita mau berjanji, kita ingat-ingat atau pikir-pikir dulu, apakah janjinya kita ini bisa ditepati atau tidak. Kalau kita tidak bisa tepati, tidak usah janji. Ya, contoh misalnya besok kita berjanji sama teman, saya kasih kamu permenku besok 5. Jadi kita harus tepati. Karena kalau kita tidak tepati, berarti kita sudah ingkar janji. Sama manusia kita tidak boleh ingkar janji, apalagi sama Tuhan. Nah, itu yang pertama yang kita pelajari dari kisah Yefta ini. Dan yang kedua adalah sikap Yefta yang suka mengandalkan Tuhan. Ketika dia mau berperang, apa yang dilakukan? Bukannya latihan angkat beban, atau misalnya melakukan gerakan-gerakan supaya bisa lebih kuat, tidak seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah dia lipat tangan, lalu berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang menuntun
dia untuk berperang dan akhirnya dia menang. Dan yang ketiga, Miss mau kasih ingat sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah membenci kita manusia walaupun kita berdosa. Tuhan hanya membenci dosa yang kita lakukan. Jadi contoh misalnya kita suka bohong-bohong. Apakah Tuhan benci sama kita? Tuhan tidak benci sama kita, nak. Tuhan hanya benci dosa yang selalu kita lakukan, yang suka bohong-bohong. Jadi Tuhan mau kita berubah. Jangan lagi suka bohong. Supaya Tuhan lebih sayang kepada kita, alangkah baiknya kalau kita tidak lagi menjadi anak yang suka berbohong, apalagi yang suka berkata kasar kepada orang lain. Oke, jadi itulah ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, jangan suka berjanji kalau kita tidak mau tepati. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan hanya membenci dosa yang kita lakukan. Tuhan mau kita selalu menjadi anak yang baik. Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 sampai 12. Yang sudah bisa baca, nanti baca di rumah ya. Nanti sesudah ibadah kalian bisa baca. Dan yang tidak bisa membaca, tenang, minta tolong sama papa dan mama untuk membacakan di rumah supaya kalian bisa mengerti. Oke, jadi kitab Hakim-Hakim ya, dari kitab Hakim-Hakim atau Perjanjian Lama. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Sampai bertemu cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagaimana anak-anak ceritanya? Bagus? Bagus kan? Tentang apa tadi ceritanya? Tentang Yefta. Ya, tentang Yefta. Bagaimana Tuhan telah menolong Yefta sehingga ia bisa memenangkan peperangan. Dan juga bagaimana Yefta harus menepati janjinya kepada Tuhan. Walaupun Yefta sedih, tetapi dia sudah terlanjur berjanji pada Tuhan dan dia harus menepati janjinya. Nah, jadi kita harus belajar seperti Yefta tadi yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang ia perbuat. Nah, sebagaimana Yefta telah dijadikan pahlawan oleh Tuhan, kita pun adalah pahlawan Tuhan. Walaupun kita masih kecil-kecil ya, kita adalah pahlawan Kristus. Dimana manapun kita pergi, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus. Tentunya anak-anak Tuhan Yesus harus berkelakuan baik. Nah, kita nyanyi dulu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Masih ingat tak? Oke, kita nyanyi ya, sama-sama. Ayo berdiri semuanya dulu. Semangat. Ayo kita nyanyi lagunya. Aku pahlawan kecil. Tepuk tangan. Jangan malas-malas ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ulangi lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita pasti akan menang. Kita harus yakin bahwa Tuhan, di mana kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan membuat apa yang kita lakukan berhasil. Tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Astrid. Silakan Miss Astrid. Oke, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya sehat. Ya puji Tuhan kalau semuanya sehat. Ada yang sakit, oh nanti kita doakan. Ada yang ulang tahun, nanti kita doakan semuanya ya. Jadi sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Sudah gelap? Sudah gelap? Oke, kalau sudah gelap kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya semakin hari mereka semakin sehat, semakin kuat, pintar, dan juga kelak mereka boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga, terlebih lagi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga mereka ketika mereka bermain, ketika mereka beraktivitas, Tuhan lindungi, dan bahkan ketika mereka belajar, Tuhan Engkau jaga, Engkau berikan mereka hikmat, pengetahuan, supaya mereka tumbuh menjadi anak yang pintar. Kami juga mendoakan orang tua mereka, kiranya Tuhan juga senantiasa anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran untuk mendidik anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan kedua orang tua, agar kiranya mereka juga dibuat berhasil, dan terus percaya dan mengandalkan Tuhan juga dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan bangsa negara kami. Kami yakin percaya kelak Tuhan akan memunahkan virus corona dari bangsa bahkan dunia ini, dan kami akan kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya jemput anak-anak semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Masih ingat kan lagunya? Ya, masih ingat tentunya. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ayo semangat ya, berdiri semuanya dulu. Jangan ada yang malas-malasan ya. Oke? Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Iya, semuanya masih semangat-semangat, puji Tuhan ya. Nah, ibadah kita selesai. Bis berharap semua anak-anak sekolah minggu tetap di rumah, jangan suka keluyuran di luar rumah kalau nggak penting ya. Tetap rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, jangan suka berkerumun, jaga jaraknya. Nah, kiranya Tuhan berkenan mungkin bulan depan atau minggu depan pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja, bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu, bisa bertatapan muka kembali. Nah, dan untuk itu kita harus juga rajin berdoa kepada Tuhan, ya. Oke, anak-anak sekolah mingguku, Miss Mei mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Dadah.